Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Haris Rusmanda dari kelas TI 4G. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya dalam materi sistem terdistribusi. Untuk yang pertama ada tugas 1. Tugas 1 ada tugas sistem terdistribusi berdasarkan modelnya. Kita disuruh menyebutkan model-model sistem terdistribusi, dan saya menemukan 3. Salah satunya ada client server model sister yang membagi jaringan berdasarkan pemberi dan penerima jasa layanan. Untuk yang kedua terdapat model proxy server. Nah, proxy server ini menyediakan hasil copy atau replikasi dari resource yang diatur oleh server lain. Biasanya proxy server digunakan untuk menyimpan hasil copy web resource. Apabila klien melakukan request ke server, hal yang pertama dilakukan ialah memeriksa proxy server, apakah yang diminta oleh klien terdapat pada proxy server tersebut atau tidak. Untuk yang selanjutnya terdapat model peer-to-peer. Nah, model ini merupakan bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem bisa sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Sebuah arsitektur di mana tidak terdapat mesin khusus yang melayani suatu pelayanan tertentu ataupun mengatur sumber daya dalam jaringan, dan semua kewajiban dibagi rata ke seluruh mesin yang dikenal dengan peer. Biasa dipakai dalam torrent. Nah, ini AWS. Terdapat soal juga untuk menampilkan bukti bahwa kita telah terdaftar sebagai AWS Educate application. Ini saya di approve, terlihat dari email. Untuk selanjutnya pada tugas 2, apa saja manfaat dari arsitektur sistem terdistribusi? Nah, di sini saya menemukan ada 3. Yang pertama, untuk mempermudah dalam mendeskripsikan pemetaan fungsionalitas ke dalam komponen. Untuk yang kedua, sebagai konektivitas atau hubungan antar komponen. Yang ketiga, untuk menyusun dan pengoperasian komponen-komponen suatu sistem. Selanjutnya, sebutkan persyaratan kebutuhan untuk membentuk suatu arsitektur sistem terdistribusi. Saya menemukan ada 5, yaitu terdapat performa dalam throughput, performa dalam respon, performa dalam keseimbangan komutasi, ada QoS, dan penggunaan caching serta proxy. Selanjutnya kita beralih ke job sheet 2, di mana kita disuruh menjelaskan perbedaan antara server yang menggunakan pendekatan cloud computing dengan server konvensional. Untuk cloud computing memiliki storage dengan kapasitas tertentu, tidak perlu membeli hardware dan pemeliharaan sistem penyimpanan. Waktu untuk infrastruktur lebih cepat, bisa diakses di mana saja dengan bantuan koneksi internet. Nah, untuk server konvensional masih harus membeli server router, menyiapkan SDM yang bertugas melakukan pemeliharaan storage. Infrastruktur membutuhkan waktu yang lama, pengambilan data ke server hanya bisa diakses secara internal. Lalu juga ada soal untuk membuktikan bahwa hasil praktikum atau hasil perintah praktikum dari job sheet sudah bisa dijalankan, yaitu kita ping ke server yang menandakan server Anda dalam running serta dapat diakses dari mana saja. Yang bukti-bukti pingnya. Lalu kita beralih ke tugas 3. Di tugas 3 ini kita disuruh untuk mendiskusikan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ID thread, program counter, register, and stack pada thread. Seperti yang dilihat di sini, yang bisa dilihat di sini, register merupakan sebagian kecil memori komputer yang dipakai untuk menampung data dengan syarat daya yang terdapat dalam register dapat diproses dalam berbagai operasi. Lalu ada stack, merupakan antrian yang merupakan kumpulan objek dengan menggunakan prinsip last in first out, yang artinya data terakhir kali dimasukkan akan dikeluarkan yang pertama. Lalu ada juga ID thread, merupakan pengenal ID dari sebuah thread. ID thread adalah sebuah angka atau nomor positif yang akan dibuat ketika sebuah thread dibuat.
Yang terakhir ada yang namanya program counter. Program counter ini merupakan register yang digunakan untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses. Selanjutnya kita ke job C3. Untuk job C3 ini soal yang pertama yaitu kita suruh menunjukkan bukti bahwa kita telah melakukan hasil dari praktikum 1, 2, 3 yang ada di job set. Selanjutnya ada juga soal yang menyuruh kita untuk menjelaskan perbedaan dan memberikan contoh multiproses, multitasking, dan multithread. Nah, untuk multiprocessing sendiri adalah kemampuan komputer untuk melakukan beberapa proses dalam waktu bersamaan. Contohnya pada komputer server. Lalu ada juga multitasking. Multitasking itu istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada sebuah metode di mana banyak pekerjaan atau dikenal juga sebagai proses itu diolah dengan menggunakan sumber daya CPU yang sama. Contoh ya generasi Linux gitu-gitulah, sistem operasi Linux. Selanjutnya ada multithread ya. Nah, thread sendiri itu merupakan sekumpulan instruksi atau proses yang dieksekusi secara independen. Untuk multithread berarti suatu kemampuan yang bisa menjalankan beberapa kumpulan instruksi atau proses seperti thread itu tadi dijalankan secara bersamaan atau time slicing dalam sebuah program. Dan multithread ini bermanfaat untuk membuat proses yang lebih cenderung ke interaktif sih. Contohnya pembuatan game, proses game, permainan, program permainan lah. Selanjutnya kita beralih ke tugas 4, yaitu kita di sini disuruh mendiskusikan dan menjelaskan maksud gambar berikut terkait komunikasi multicasting. Ya, gambar tersebut yang saya ketahui adalah application level multicasting adalah mengatur node-node ke dalam sebuah overlay network yang kemudian digunakan untuk mendiseminasikan informasi kepada tiap member. Koneksi yang terbangun antar node-node dapat melalui beberapa physical link, routing message yang berada dalam overlay network. Multicast biasa digunakan untuk komunikasi routing protokol untuk mencari jalur tercepat. Lalu untuk nomor 2 kita juga disuruh untuk mendiskusikan serta menjelaskan studi kasus yang ditemui dalam hal penggunaan RPC di dunia nyata. Yang saya temukan itu terdapat pada rental print ya. Ya, pada rental print itu terdapat sebuah komputer server lah, sebuah printer yang hanya terhubung dengan server dan beberapa komputer klien. Nah, user jika ingin mencetak data RPC, data dari komputer klien biasanya akan mengirim pesan mengirim pesan berupa cetak gitu kepada komputer server. Lalu pesan yang diterima oleh komputer server akan dijalankan perintah mencetak data tersebut. Setelah itu server mengirimkan pesan pada klien berupa informasi seperti file telah berhasil dicetak gitu. Untuk selanjutnya tugas 5 tapi masih belum, dan kira-kira seperti ini dulu presentasi dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.